Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat belajarnya ya. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama Ibu Ika Susila Ningsih yang akan mengajar mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11. Untuk bab yang pertama adalah tentang mengelola kartu piutang. Apa itu kartu piutang? Sebelum membahas tentang kartu piutang, kita bahas dahulu pengertian piutang. Piutang adalah tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Jadi pada piutang terdapat jatuh tempo, nilai jatuh tempo, dan perjanjian jika mempunyai bunga. Berikutnya adalah jenis-jenis piutang. Yang pertama adalah piutang dagang, yaitu tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat barang atau jasa secara kredit. Biasanya jangka waktunya kurang dari 1 tahun, kemudian di neraca dilaporkan sebagai aktiva lancar. Yang kedua adalah piutang wesel, yaitu perjanjian tertulis dari debitur ke kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan piutang wesel. Apa itu wesel? Adalah perintah tertulis dari kreditur si pemberi dana ditujukan kepada debitur si peminjam dana untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal yang telah ditentukan kepada pembawa surat. Kemudian promes, surat pengakuan atau janji tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal yang telah ditentukan kepada orang atau badan tertentu atau pembawa. Berikutnya adalah wesel berbunga. Apa itu wesel berbunga? Adalah wesel yang nilai nominal merupakan nilai pada saat penarikan. Kemudian nilai tunainya pada saat jatuh tempo itu adalah nilai nominal ditambah bunga. Untuk yang wesel tidak berbunga, itu wesel yang nilai tunai pada saat jatuh tempo itu sama dengan nilai nominal, tapi nilai tunai pada saat diperjualbelikan itu berkurang sebesar bunga diskonto. Berikutnya adalah piutang non-dagang, yaitu macam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam piutang dagang maupun piutang wesel. Ada beberapa, contohnya adalah beban dibayar di muka atau prepaid expense, beban yang sudah dibayar perusahaan tapi belum diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Contohnya sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Berikutnya, pendapatan yang masih harus diterima atau accrual receivable, itu pendapatan uangnya belum diterima secara tunai atau cash, tapi sudah diakui sebagai pendapatan pada periode yang bersangkutan. Contohnya adalah piutang jasa, piutang bunga, dan piutang sewa. Yang ketiga, uang muka pembelian, itu uang muka atas barang yang dibeli atau sebagai tanda jadi, biasanya dalam bentuk pembelian pesanan. Berikutnya piutang pajak, itu pajak penghasilan atau PPh yang dipotong oleh pihak lain atau kelebihan bayar pajak. Piutang lain-lain atau nama lainnya other account receivable, piutang kepada pihak lain karena adanya hal-hal khusus, contohnya uang muka pembelian saham, uang muka menjamin kontrak, uang muka kepada anak perusahaan, piutang dividen, tuntutan kerugian, dan juga tuntutan atas pengurangan pajak. Transaksi yang mengakibatkan mutasi piutang atau perubahan piutang seperti transaksi penjualan dengan pembayaran kredit, jadi belum dibayar tunai, retur penjualan, pengembalian barang yang sudah dijual karena barang cacat atau tidak sesuai pesanan, penerimaan piutang dari debitur,
si debitur membayar utangnya ke kita, kemudian penghapusan piutang karena si debitur mengalami musibah, kebakaran dan lain sebagainya, ataupun si debitur bangkrut atau pailit. Bisa juga si debitur meninggal, kemudian ahli warisnya tidak bisa membayar hutangnya. Berikutnya adalah tugas harian bagian kartu piutang, itu mencatat setiap mutasi atau perubahan piutang dalam kartu piutang secara individual atau personal setiap debitur masing-masing peminjam dana. Kemudian yang akan kita bahas adalah konfirmasi, itu surat pernyataan dari perusahaan ke debitur untuk memberitahukan secara langsung kepada akuntan publik yang memeriksa ikhtisar keuangannya benar atau tidak saldo piutang yang disebutkan dalam surat. Konfirmasi itu ada dua, konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Baik, konfirmasi positif itu dikirim oleh akuntan publik, di mana debitur diminta mengirim balasan setuju maupun tidak setuju dalam surat konfirmasi tersebut. Cirinya untuk konfirmasi positif enggak ada kepastian tentang kesalahan atau ketidakberesan akibat lemahnya hasil SPI, sistem pengendalian intern. Berikutnya, jika debitur perusahaan si peminjam dana bukan orang pribadi. Berikutnya, jika saldo debitur sangat besar. Kemudian yang kedua, konfirmasi negatif, itu surat konfirmasi dikirim oleh akuntan publik kepada debitur, di mana debitur meminta mengirim balasan langsung jika tidak setuju atas saldo dalam surat konfirmasi. Ciri-ciri debitur yang perlu dikirim surat konfirmasi negatif itu jika SPI-nya, sistem pengendalian internalnya sangat baik, kemudian debiturnya banyak, si peminjam dananya jumlahnya banyak tapi saldonya kecil, kemudian si peminjam dana juga orang pribadi bukan perusahaan. Bentuk surat konfirmasi piutang, jadi dari tugas pencatat kartu piutang tadi menghasilkan ada konfirmasi piutang akhir tahun, itu informasinya berupa saldo akhir bulan. Kemudian konfirmasi satuan piutang, itu isinya adalah saldo awal 1 bulan. Untuk konfirmasi faktur yang belum terbayar, berarti faktur yang belum dibayar. Ada dua metode pencatatan dalam penghapusan piutang, yaitu metode langsung atau direct write off method dan metode tidak langsung atau metode penyisian allowance method. Jadi bedanya, untuk metode langsung ini dicatat pada saat piutang itu dihapuskan. Untuk yang metode tidak langsung, itu dari perusahaan sengaja menyisihkan dana atau menaksir berapa persen dari jumlah total piutang, dialokasikan berapa persen dari jumlah total piutang. Jadi nih, kerugian piutang tidak tertagih ditentukan melalui taksiran dengan penjualan selama periode penjualan. Kemudian jumlah taksiran tadi ditetapkan berdasarkan jumlah saldo piutang akhir dikalikan persentase tertentu. Nah, tadi ada istilah mendiskontokan wesel adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan kali ini mengenai mengelola kartu piutang. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.